Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Juneni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 2190346 dan nomor peserta 2010134848. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum pembelajaran secara luring. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang ke-1 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya supaya saya dapat melaksanakan. Sehat semua ya. Anak-anak, meskipun kita belajar tatap muka terbatas, kita harus tetap semangat belajar. Masih semangat untuk belajar? Masih. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Siapa yang masih ingat dengan protokol kesehatan 3M? Yang pertama yaitu kita harus mencuci tangan. Kalau M yang kedua yaitu menggunakan masker. Dan ketiga menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Kak Maida ke depan untuk memimpin baca doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Padlan? Hadir. Maida? Hadirah. Anak-anak, sebagai rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak untuk berdiri. Belajar ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Siapa yang tahu? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Iya, coba Anjini, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Iya, pintar Anjini. Siapa yang
Sekarang kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mencermati teks dan fiksi rantai makanan, anak-anak dapat menganalisis isi bacaan dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks dan fiksi tentang rantai makanan di PowerPoint, anak-anak dapat menemukan pokok pikiran di setiap paragraf dengan tepat. Yang ketiga, setelah mencermati teks dan fiksi di PowerPoint, anak-anak dapat mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama dengan benar. Yang pembelajaran yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran tentang rantai makanan, anak-anak dapat menyusun gambar rantai makanan lengkap dengan keterangannya dengan benar. Sebelum belajar, anak-anak mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Kalau sudah silakan Eka kumpulkan. Jadi anak-anak, coba anak-anak amati teks judul rantai makanan. Silakan dibaca. Udah dibaca anak-anak? Nah, ini adalah teks non fiksi yang berjudul apa? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Iya, pintar. Coba Maida, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup ya. Apa saja yang mempengaruhi rantai makanan? Siapa yang tahu? Iya, peristiwa alam atau bencana alam. Apalagi? Manusia. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja bencana alam yang bisa mempengaruhi rantai makanan? Iya, Andini pintar membakar hutan. Apa lagi? Penerbangan. Oh, secara liar. Apa lagi? Pemburuan binatang secara besar-besaran. Pintar ya anak-anak kelas 5, hebat-hebat. Nah, anak-anak udah membaca tentang teks non fiksi yang berjudul rantai makanan. Ada berapa paragraf? 4. Pintar tadi. Apakah setiap paragraf memiliki pokok pikiran? Apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran? Ide utama dari sebuah paragraf. Pintar Maida, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu pasti memiliki satu pokok pikiran ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan pokok pikiran? Siapa yang tahu? Membaca seluruh kalimat dalam Pintar. paragraf. Yang pertama kita harus membaca seluruh kalimat yang ada pada paragraf. Cara yang kedua apa? Menandai kalimat awal, akhir atau kalimat akhir. Pintar. Yang kedua kita harus menandai mana kalimat awalnya dan mana kalimat akhirnya pada setiap paragraf. Cara yang ketiga bagaimana? Menandai pikiran sebuah yang terakhir di awal.
kita harus menandai pokok pikiran yang ada di awal maupun di akhir paragraf ya. Nah, itu tentang pokok pikiran. Ada istilah lain pokok pikiran, siapa yang bisa menyebutkan? Gagasan pokok. Gagasan pokok, pintar bilang. Apa lagi? Nah, pokok pikiran itu istilah lainnya gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok. Semua artinya sama, yaitu inti dari sebuah bacaan ya. Nah, pokok pikiran itu bisa kita kembangkan menjadi kalimat utama. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Ada yang tahu? Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang menjadi pokok kalimat ataupun inti pembahasan dalam suatu paragraf. Pintar ya. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang menjadi pokok kalimat ataupun inti pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, di sini ada contoh paragraf. Nah, ya. Nah, di sini ada contoh paragraf. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kotisan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, paragraf ini pokok pikirannya tentang apa? Coba siapa yang tahu? Yaitu tentang apa? Belalang memiliki nutrisi yang cukup tinggi ya. Belalang memiliki nutrisi yang cukup tinggi. Itu pokok pikiran dari paragraf ini ya. Nah, coba siapa yang tahu kalimat utamanya ada di awal apa di akhir? Di awal. Apa coba? Iya, pinter ya. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Nah, tadi katanya pokok pikirannya itu tentang belalang memiliki nutrisi yang cukup tinggi. Nah, dari pokok pikiran itu bisa kita kembangkan lagi menjadi kalimat utama ya. Kalimatnya sesuai sama yang ada pada paragraf. Jadi menggunakan bahasa sendiri tapi masih berisi tentang pokok pikiran. Coba siapa yang bisa mengembangkan dari pokok pikiran belalang memiliki nutrisi yang cukup tinggi? Siapa yang bisa membuat kalimat utamanya? Ada belalang memiliki manfaat bagi manusia karena memiliki nutrisi yang sangat tinggi. Sama tidak kata-kata yang sudah dikembangkan dengan kalimat yang ada di paragraf ini? Tidak, tapi masih berisi tentang pokok pikiran ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mengerti? Mengerti. Ya, kalau mengerti, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD ya secara kelompok berdiskusi ya. Nah, silahkan dibaca dulu ya teksnya, nanti dikerjakan ya, cari pokok pikiran dan kalimat utama dari bacaan ini. Silahkan dibaca dulu ya.
utama. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, Iya. yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan-ikan sedang, dan ikan-ikan besar. Iya, pintar. Terus? Paragraf 3, pokok pikiran, syarat keseimbangan rantai makanan. Kalimat utama syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Iya. Yang keempat? Pokok pikiran, peran pengurai dalam rantai makanan. Kalimat utama, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Iya. Sudah? Iya, pintar ya. Sudah, silakan duduk. Kasih tepuk hebat. 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 Ayo, kelompok berapa lagi yang mau mengatakan? Ayo, kelompok 1. Silakan. Pokok pikiran, rantai makanan di sawah. Kalimat utama, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, pengurai. Iya, pintar. Paragraf 2. Pokok pikiran, rantai makanan di laut. Kalimat utama, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Iya, pintar. Rantai makanan di laut. Terus, paragraf 3. Pokok pikiran, syarat keseimbangan rantai makanan. Kalimat utama, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Paragraf 4. Pokok pikiran, peran pengurai dalam rantai makanan. Kalimat utama, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Iya, pintar ya. Iya, tepuk hebat buat Najibah. Tepuk hebat. 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 Paragraf pertama tentang apa? Iya, ada makanan di sawah. Kalimat utamanya tentang apa coba? Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Iya, ada 5 komponen pada ekosistem sawah. Pintar ya. Paragraf kedua, siapa yang bisa membacakan? Ayo, pokok pikirannya. Rantai makanan di laut. Iya, nah, pokok pikirannya tentang rantai makanan di laut. Kalimat utamanya? Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan: fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Iya, pintar. Silahkan, Fadlan, kumpulkan hasil kerja teman-temannya. Nah, Ibu memiliki sebuah video pembelajaran tentang rantai makanan. Silakan anak-anak simak dan amati ya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Suatu materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selain itu, pada suatu ekosistem juga terdapat konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Sekarang, apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Kemudian, konsumen tingkat 2 adalah
makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen. Padi akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Apabila elang mati, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Udah menyimak videonya? Videonya tentang apa? Rantai makanan. Iya, pinter. Tentang rantai makanan. Siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Coba bilang bacakan apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pinter ya. Nah, coba siapa yang tahu dalam rantai makanan itu komponennya ada apa saja? Produsen, konsumen, pengurai. Pinter. Apakah ketiga komponen itu memiliki peranan masing-masing? Iya. Kalau produsen itu apa sih yang dimaksud dengan produsen? Apa? Penghasil. Ya, produsen itu katanya penghasil. Pinter. Berarti produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan makanan sendiri melalui apa coba? Iya, pinter Maida ya. Jadi produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis ya. Nah, makhluk hidup yang bagaimana yang bisa membuat makanan sendiri? Tumbuhan hijau ya. Contohnya, coba siapa yang bisa menyebutkan tumbuhan hijau? Padi, jagung. Iya, pinter ya. Komponen yang kedua apa coba? Konsumen. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Iya, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dia mendapatkan makanannya dari mana? Dari makhluk hidup yang lain, yaitu dari produsen. Pinter ya. Yang termasuk konsumen itu apa sih? Yaitu hewan. Pinter ya. Nah, konsumen itu dibagi menjadi beberapa tingkat ya. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sampai konsumen tingkat 4, dan ada konsumen puncak. Ya, kalau konsumen tingkat 1 itu makhluk hidup yang bagaimana? Iya, pinter. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut dengan makhluk hidup. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan herbivora? Zebra, kelinci, kambing. Pinter ya. Nah, itu adalah konsumen tingkat 1 yang langsung memakan tumbuhan atau produsen ya, dinamakan dengan hewan herbivora. Kalau konsumen tingkat 2 itu yang bagaimana sih? Iya, hewan yang memakan hewan lain ya, disebut dengan jenis hewan apa? Herbivora atau hewan pemakan daging ya. Ya, jadi konsumen
makan hewan lainnya. Ini disebut dengan hewan karnivora. Siapa yang bisa menyebutkan contoh konsumen 2 dan 3? Ular, pintar. Singa. Harimau. Pintar ya. Nah, ada lagi konsumen puncak. Apa itu ya konsumen puncak? Adalah kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya seperti ya. Nah, itu 2 komponen ya, produsen dan konsumen. Komponen yang ketiga apa? Pengurai. Apa yang dimaksud dengan pengurai? Coba, siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan pengurai? Maida, apa? Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Iya, pinter ya. Jadi pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terdapat pada hewan yang sudah mati ya. Untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Produsen di sini siapa? Yaitu tumbuhan hijau ya. Contoh pengurai, siapa yang bisa menyebutkan contoh pengurai? Ada apa aja? Nah, di sini ada contoh. Nah, contoh rantai makanan ekosistem di mana? Sawah. Yang pertama adalah padi. Padi dimakan? Tikus dimakan? Ayam dimakan? Yang mati? Berarti di sini yang masuk produsennya apa? Padi. Konsumennya? Ibu memiliki lagu. Silakan anak-anak simak dan silakan bersama-sama menyanyikan ya. Assalamualaikum anak-anakku tersayang. Berjumpa kembali dengan Bu Mevi. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Untuk mempermudah mempelajarinya, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati menjadi pupuk untuk tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo kita pelajari. Bisa anak-anak? Ya, itu tentang rantai makanan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, anak-anak mengerjakan latihan ya. Nah, mengerjakan latihan. Nah, Ibu di sini memiliki 3 amplop ya. Silakan ya. Setiap kelompok pilih amplop nomor berapa? Di sini ada nomor 1, 2, dan 3. Kelompok 1. Berapa? Mari ke depan. Kelompok 2. Nomor berapa? Memilih nomor berapa? Ayo, maju ke depan. Nah, silakan dibuka. Nanti kalau udah dibuka, itu tentang apa coba? Tentang gambar-gambar hewan. Nah, gambar-gambar hewan itu ya ada hewan, ada apa lagi?
atas ini dan jangan lupa dikasih keterangannya di bawahnya. Mana yang termasuk produsen, mana yang termasuk konsumen, dan mana yang termasuk pengurai. Dan dijelaskan, ya. Silakan bekerja sama. Jangan lupa hasilnya nanti dikasih nama, ya, nama kelompok, nama anggotanya. Ya, sama keterangannya. Konsumen tingkat 1. Konsumen 1 gitu. Bukan dulu. Iya. Pengurai. Mana yang produsen, mana konsumen. Coba yang udah, kelompok berapa? Ya, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Rantai makanan ekosistem di laut. Udah, mulai. Produsen fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh udang, konsumen tingkat 1. Udang dimakan oleh ikan, konsumen tingkat 2. Ikan dimakan oleh singa laut. Singa laut dimakan oleh hiu. Lalu hiu mati diuraikan oleh pengurai. Iya, berarti ini termasuk rantai makanan ekosistem apa? Laut. Laut. Iya. Produsennya apa di sini? Ada gambar apa saja? Fitoplankton, udang, ikan, ikan, laut, iya, pengurai. iya. Fitoplankton itu sebagai apa? Produsen. Produsen. Udang, Konsumen tingkat 1. iya, ikan, Konsumen tingkat 2. singa laut, Konsumen tingkat 3. hiu. Konsumen tingkat 4. Iya, kalau hiu mati berarti diuraikan. Rantai makanan di kolam. Iya. Silakan. Fitoplankton dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh burung bangau. Iya. Burung bangau mati diuraikan oleh pengurai. Iya. Nah, itu adalah rantai makanan ekosistem di kolam. Ada apa saja? Fitoplankton, ikan, burung bangau, pengurai. Iya, fitoplankton sebagai Produsen. produsen. Terus ikan sebagai konsumen tingkat 1. Terus burung bangau sebagai Konsumen tingkat 2. burung bangau mati Diuraikan diuraikan oleh apa? Oleh jamur. Ya, pinter-pinter ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah mengerti
perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pintar. Jenis makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu apa? Rumput, padi. Iya, disebut apa itu rumput, padi dan jagung itu? Produsen. Yang itu produsen itu adalah tumbuhan hijau. Yang termasuk jenis makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 itu termasuk kelompok hewan apa? Herbivora. Nah, contohnya seperti apa? Belalang, tikus, rusa. Untuk jenis makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan 3 itu termasuk kelompok hewan apa? Namanya apa? Jenis makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah cacing. Pinter-pinter ya. Berarti sudah mengerti ya pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah mengerti, anak-anak sekarang mengerjakan evaluasi ya. Sudah? Kalau sudah, silakan Vanessa kumpulkan. Alhamdulillah ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa ya. Silahkan Nafadlan maju ke depan untuk memimpin baca doa. Kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di kelas. Terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajarannya sampai sekian. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.